Halo, perkenalkan nama saya Risa Alfia Zahra dengan NRP 50012311448 dari Departemen Fisika. Pada video kali ini saya akan bagikan hasil observasi saya terkait perilaku berkendara di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus terdapat dua pelanggaran yang paling sering dijumpai. Yang pertama yaitu berkendara sepeda motor tidak memakai helm, dan yang kedua yaitu berkendara dengan kecepatan yang melebihi batas aman. Kedua perilaku tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan keselamatan berkendara yang telah ditetapkan baik oleh pihak kampus maupun pihak aturan lalu lintas nasional. Karena maraknya fenomena tersebut, ITS telah menerapkan teknologi sensor pendeteksi helm dan kecepatan. Ketika sistem mendapati pengendara yang tidak memakai helm atau melaju terlalu cepat, akan muncul peringatan otomatis melalui speaker seperti gunakan helm atau kurangi kecepatan. Masalah ini tidak hanya terjadi di lingkungan kampus. Jika kita melihat kondisi secara nasional, tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia itu terus meningkat sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, hingga 5 Agustus 2024 tercatat lebih dari 79.000 kecelakaan yang terjadi, dan sebagian besar itu melibatkan sepeda motor. Kasus pertama adalah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Fenomena ini cukup sering terlihat di area kampus, terutama ketika mahasiswa hanya berpindah antar gedung yang jaraknya berdekatan. Banyak yang beralasan sebentar saja atau jaraknya dekat, padahal risiko kecelakaan tetap ada meskipun jaraknya dekat. Perilaku ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan keselamatan. Tidak memakai helm dapat menyebabkan cedera kepala yang cukup fatal jika terjadi kecelakaan. Selain itu, juga dapat membahayakan penumpang atau pengguna jalan yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat 8 mewajibkan pengendara dan penumpang untuk memakai helm berstandar SNI. Pelanggaran aturan ini akan dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 291, yaitu denda hingga Rp250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan. Kasus yang kedua yaitu berkendara dengan kecepatan yang melebihi batas kecepatan aman. Ketika waktu sudah mepet jam masuk kelas, sering terlihat mahasiswa memacu kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengejar waktu. Padahal kampus adalah kawasan dengan banyak pejalan kaki yang bisa sewaktu-waktu melintas, sehingga perilaku ini sangat berisiko untuk menimbulkan kecelakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 disebutkan bahwa pengendara dilarang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di kawasan permukiman atau area publik. Pelanggaran batas kecepatan dapat dikenai sanksi sebagaimana yang terdapat pada pasal 287 ayat 5, yaitu denda maksimal Rp500.000. Di lingkungan kampus sendiri, batas kecepatan aman biasanya berada pada kisaran 20 hingga 30 km per jam. Etika Pancasila adalah pedoman moral bangsa yang bersumber dari 5 sila Pancasila. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi konsep tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Perilaku pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm dan mengendarai kendaraan dengan melebihi batas kecepatan aman merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap norma keselamatan, baik di jalan umum maupun di lingkungan kampus. Jika dianalisis dari perspektif Pancasila, kedua tindakan tersebut jelas mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yang dilanggar yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menekankan pentingnya menghormati martabat diri sendiri dan orang lain. Mengabaikan penggunaan helm dan melaju terlalu cepat berarti mengabaikan keselamatan diri serta membahayakan nyawa pengguna jalan yang lain. Perilaku ini menunjukkan kurangnya kesadaran bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk merasa aman dan bebas dari resiko kecelakaan. Yang kedua yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini menuntut sikap menjaga harmoni serta rasa kebersamaan dalam masyarakat. Ketika pengendara mengambil keputusan yang membahayakan lingkungan seperti melaju ugal-ugalan di area ramai, maka rasa persatuan dan kebersamaan akan terganggu karena orang lain akan menjadi waspada, takut, ataupun terganggu akibat perilaku tidak disiplin tersebut.
Yang ketiga yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini menekankan nilai ketaatan terhadap kesepakatan bersama, termasuk aturan yang sudah disusun oleh pemerintah seperti kewajiban untuk menggunakan helm dan pembatasan kecepatan berkendara. Mengabaikan aturan lalu lintas ini berarti tidak menghargai keputusan bersama yang telah dibuat melalui mekanisme demokratis. Yang keempat yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan dan keteraturan sosial. Ketika seseorang berkendara tidak sesuai aturan, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain. Misalnya orang lain menjadi korban kecelakaan akibat kelalaian pengendara tersebut. Keadilan sosial hanya dapat terwujud jika seluruh warga menjalankan kewajiban keselamatan secara setara. Dari kedua kasus ini, kita bisa melihat bahwa perilaku berkendara di lingkungan kampus itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keselamatan, kepedulian, dan kedisiplinan. Dengan mematuhi aturan, memakai helm, serta menjaga kecepatan dalam berkendara, kita ikut menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh warga kampus. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan artikel ilmiah atas hasil observasi dan analisis dari praktik etika nilai-nilai Pancasila di daerah sekitar atau domisili.